Lee Byung-hun lahir tanggal 12 Juli tahun 1970 adalah aktor Korea Selatan. Dia telah menerima pujian kritis untuk karyanya dalam berbagai genre, terutama Area Keamanan Bersama, 2000. Kehidupan yang Pahit, 2005. Yang Baik, Yang Buruk, Yang Aneh, 2008. Lee Byung-hun lahir tanggal 12 Juli tahun 1970 adalah aktor Korea Selatan. Dia telah menerima pujian kritis untuk karyanya dalam berbagai genre, terutama Area Keamanan Bersama, 2000. Kehidupan yang Pahit, 2005. Yang Baik, Yang Buruk, Yang Aneh, 2008. Serial televisi Iris, 2009. Saya Melihat Iblis, 2010. Penyamaran, 2012, dan Sunshine, 2018. Filmnya yang mendapat banyak pujian Inside Man, 2015, membuatnya memenangkan penghargaan aktor terbaik dalam 3 upacara penghargaan bergengsi. Kotor tertinggi di Korea Selatan. Lee adalah aktor terbaik Gallup Korea tahun ini di divisi film pada 2012 dan di divisi televisi pada 2018. Pada 2021, ia tampil berulang kali sebagai frontman dalam serial drama bertahan hidup Netflix, Squid Game. Di Amerika Serikat, dia dikenal karena memerankan Storm Shadow di GIO, The Rise of Cobra, 2009, dan sekuelnya GIO, Retaliation, 2013, dan dibintangi bersama Bruce Willis di Red 2, 2013. Dia memerankan T-1000 dalam Terminator Genisys 2015. Di Amerika Serikat, dia dikenal karena memerankan Storm Shadow di GIO, The Rise of Cobra, 2009, dan sekuelnya GIO, Retaliation, 2013, dan dibintangi bersama Bruce Willis di Red 2, 2013. Dia memerankan T-1000 dalam Terminator Genisys 2015. Billy Rocks, seorang penembak jitu yang memegang pisau, dalam The Magnificent Seven, 2016, dan frontman in Squid Game, 2021. Lee adalah aktor Korea Selatan pertama yang mempersembahkan Oscar di Academy Award tahunan di Los Angeles dan merupakan anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Lee dan Ah Sung-ki adalah aktor Korea Selatan pertama yang mencetak tangan dan kaki mereka di halaman depan Grauman's Chinese Theater di Hollywood. Tetapi baru pada tahun 2000 dia membuat terobosan besar dengan Area Keamanan Bersama Park Chan-wook. Film tersebut memecahkan rekor box office dan menjadi film Korea terlaris saat itu. Peran Lee sebagai prajurit penjaga perbatasan. Tetapi baru pada tahun 2000 dia membuat terobosan besar dengan Area Keamanan Bersama Park Chan-wook. Film tersebut memecahkan rekor box office dan menjadi film Korea terlaris saat itu. Peran Lee sebagai prajurit penjaga perbatasan membuatnya memenangkan penghargaan aktor terbaik di Busan Film Critics Award. Pada tahun 2001, popularitasnya terus menanjak saat ia membintangi melodrama Beautiful Days dan Bunge Jumping of Their Own. Pada tahun 2003, ia menerima hadiah utama di SBS Drama Award dan aktor terbaik di Baeksang Arts Award untuk perannya dalam drama Poker All In. Karena peran film dan televisinya, popularitas Lee meningkat di seluruh Asia, khususnya Jepang. Di Festival Film Internasional Toronto 2008, sejak 2005, ia fokus pada film, mendapatkan pujian kritis atas penampilannya dalam A Bittersweet Life yang disutradarai oleh Kim Ji-woon, yang diputar di Festival Film Cannes. Lee dinominasikan untuk aktor terbaik di Blue Dragon Film Award dan Grand Bell Award, dan menang di Chunsa Film Art Award, Baeksang Arts Award dan Korean Association of Film Critics Award. Penampilan Lee yang menarik perhatian dalam film tersebut menyebabkan peningkatan pengakuan global untuknya. Hal ini menyebabkan debut Lee di Hollywood, di mana dia memainkan Storm Shadow di GIO, The Rise of Cobra. Juga dibintangi oleh Channing Tatum dan Sienna Miller. Kembali ke Korea, dia muncul di I Come With The Rain berlawanan dengan aktor Amerika Josh Hartnett dan aktor Jepang Takuya Kimura. Lee kembali ke televisi pada akhir 2009.
Dalam film thriller aksi spionase Iris sebagai agen rahasia yang mendapati dirinya berada di pusat konspirasi internasional. Dia dilaporkan menerima lebih dari 100 juta won per episode untuk perannya, tertinggi ketiga dalam sejarah drama negara. Dalam film thriller aksi spionase Iris sebagai agen rahasia yang mendapati dirinya berada di pusat konspirasi internasional. Dia dilaporkan menerima lebih dari 100 juta won per episode untuk perannya, tertinggi ketiga dalam sejarah drama negara. Iris adalah salah satu pertunjukan termahal yang pernah diproduksi dan sukses besar di seluruh Asia. Penampilan Lee membuatnya mendapatkan hadiah utama di KBS Drama Award dan aktor terbaik di Baeksang Arts Award. Pada tahun 2010, Lee membintangi I Saw the Devil bersama Choi Min Sik, kolaborasi ketiganya dengan Kim Ji Woon yang tayang perdana di Sundance Film Festival. Perannya sebagai agen intelijen membuatnya memenangkan Grand Prix di Baeksang Arts Award. Lee menerima pujian atas perannya sebagai peran ganda dalam drama periode mewah maskuret. Film ini menjadi hit box office, menjadi film ketujuh dalam sejarah Korea yang melampaui 10 juta penonton. Lee memenangkan aktor terbaik di Grand Bell Award untuk penampilannya. Pada tanggal 23 Juni tahun 2012, Lee, bersama dengan Ahn Sung Ki, menjadi aktor Korea pertama yang meninggalkan jejak tangan dan kaki mereka. Di GI Premier Yo Australia, pada 2013, Lee mengulangi perannya sebagai Storm Shadow di GI Yo, Pembalasan. Dia kemudian ikut membintangi film Amerika Red 2, sequel dari hit komedi aksi 2010 Red. Di GI Premier Yo Australia, pada 2013, Lee mengulangi perannya sebagai Storm Shadow di GI Yo, Pembalasan. Dia kemudian ikut membintangi film Amerika Red 2, sequel dari hit komedi aksi 2010 Red. Bersama Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones, Helen Mirren, dan John Malkovich. Menyusul skandal obrolan seksnya, Lee kembali dengan film seni bela diri Memories of the Sword pada 2015. Film tersebut dibuat pada akhir 2013 dan dijadwalkan rilis pada 2014, tetapi ditunda karena skandal Lee. Dia menerima pujian untuk perannya mencuri adegan sebagai prajurit muda dan ambisius dengan status rendah, tetapi film tersebut gagal melakukannya dengan baik dan dikritik karena plotnya yang berantakan. Pada tahun yang sama, Lee memainkan T-1000 di Terminator Genisys melawan Arnold Schwarzenegger. Dia kemudian membintangi film thriller kejahatan politik Wong Min-ho Inside Man, yang menjadi film berperingkat R terlaris sepanjang masa di box office Korea. Disebut-sebut sebagai bintang film tersebut, Lee menerima pujian kritis dan menyapu penghargaan aktor terbaik di berbagai upacara penghargaan film. Pada tahun 2016, Lee tampil dalam film thriller kejahatan Amerika Misconduct. Pada tanggal 28 Februari tahun 2016, Lee menghadiri Academy Award ke-88 dan mempersembahkan penghargaan film berbahasa asing terbaik bersama aktris Sofia Vergara. Dia adalah aktor Korea pertama yang memberikan penghargaan di Oscar. Pada tahun yang sama, Lee berperan sebagai penembak jitu yang memegang pisau Billy Rocks di The Magnificent Seven bersama Denzel Washington, Chris Pratt, dan Ethan Hawke. Kembali ke Korea, Lee membintangi film thriller Criminal Master, diikuti oleh drama misteri Single Reader. Pada Maret tahun 2017, Lee menandatangani kontrak dengan agensi besar Hollywood, United Talent Agency. Dia berperan dalam film aksi Hollywood Radiance. Film ini disutradarai oleh Patrick Lussier, yang bekerja dengan Lee di Terminator Genisys. Lee kemudian membintangi epik sejarah The Fortress, dan film drama komedi Kiss to the Heart. Pada Januari tahun 2019. Pada 2019, Lee membintangi film aksi Ashfall. Pada tahun 2020, Lee membintangi drama politik The Man Standing Next. Kedua film itu sukses box office dan membuktikan kekuatan merek Lee sebagai aktor utama. Pada 2019, Lee membintangi film aksi Ashfall. Pada tahun 2020,
Lee membintangi drama politik The Man Standing Next. Kedua film itu sukses box office dan membuktikan kekuatan merek Lee sebagai aktor utama. Lee akan membintangi film thriller politik bencana penerbangan Deklarasi Darurat. Pada September tahun 2021, dia tampil di drama survival Netflix Squid Game sebagai frontman. Dalam penghargaan film Asia ke-15, dia dianugerahi dengan Asian Film Excellence Award. Dia adalah aktor Korea pertama yang terpilih untuk penghargaan tersebut, yang diberikan atas pencapaian luar biasa dalam perfilman dan budaya Asia. Pada tahun 2022, Lee membintangi serial televisi Tifin Our Blues yang ditulis oleh No Hee Kyung. Dia juga akan tampil dalam film thriller bencana besutan Tae-hwa, Concrete Utopia bersama Park Bo Young dan Park Seo Joon. Lee membentuk perusahaan manajemen, BH Entertainment, yang mengelola banyak aktor termasuk Han Hyo-jo, Go Soo, Jin Go, Jin Yong dan Han Ji Min. Dia memiliki toko, BHNC, yang menjual topi, shawl, dan dompet. Lee Byung-hun terkenal di industri video game karena memberikan kemiripannya dengan karakter utama, Wayne Holden, dalam game Lost Planet, Extreme Condition tahun 2006. Untuk Xbox 360, PS3 dan PC. Pada tahun 2010, Lee diangkat sebagai Duta Promosi Pariwisata California untuk Korea. Pada 2013, Lee terpilih sebagai Duta Kehormatan untuk pertemuan tahunan Asosiasi Komisaris Film Internasional tahun itu, sebuah kelompok yang didedikasikan untuk membantu memfasilitasi produksi bersama internasional. Pada tahun yang sama, ia ditunjuk sebagai Duta Kehormatan untuk mempromosikan penghargaan film Daejeon ke-50. Pada bulan Maret tahun 2011, Lee mendonasikan 700 juta won kepada Palang Merah Korea untuk membantu penduduk setempat yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami di Jepang. Pada November tahun 2016, Lee memberikan donasi suara ke Green Umbrella Children's Foundation untuk Haru, sebuah kampanye untuk mendukung anak-anak yang sakit. Pada April tahun 2019, Lee dan istrinya Lee Min-jung mendonasikan 100 juta kepada korban kebakaran hutan di Gangwon-do. Pada Februari tahun 2020, Lee mendonasikan 100 juta won melalui Fruit of Love Community Chest of Korea dan donasinya digunakan untuk menyediakan produk saniter bagi kelompok rentan. Pada Oktober tahun 2020, Lee memberikan donasi suara untuk buku sensorik Braille tipe multimedia oleh The National Research Institute of Cultural Heritage. Pada tanggal 30 Desember tahun 2020, Lee mendonasikan 100 juta won kepada Green Umbrella Children's Foundation untuk membantu anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan hidup akibat COVID-19. Pada tanggal 12 Juli tahun 2021, Lee mendonasikan 100 juta won ke Rumah Sakit Anak Asan di Seoul dalam rangka ulang tahunnya. Pada tanggal 6 Maret tahun 2022, Lee mendonasikan 100 juta won kepada Hope Bridge Disaster Relief Association untuk membantu warga yang terkena dampak kebakaran hutan Uljin dan Samcheok, dan donasinya dikatakan akan segera digunakan untuk menyediakan tempat penampungan sementara bagi para korban yang mengungsi dari rumah mereka. Lee lahir di Seoul, Korea Selatan. Dia memiliki seorang adik perempuan, Lee Eung-hee, yang memenangkan bagian Miss Chongeniality dari Miss Korea pada tahun 1996. Dia lulus dari Universitas Hanyang dengan jurusan Sastra Prancis dan Sekolah Pascasarjana Universitas Chung-Ang dengan jurusan Teater dan Sinematografi. Di waktu luangnya, Lee Byung-hun berlatih taekwondo. Lee sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara dengan sesama pemeran utama All In Song Hye Kyo dimulai pada awal tahun 2000-an. Hubungan tersebut, meskipun dirahasiakan dan jarang dipublikasikan, berlangsung selama 15 bulan. Sebelum mereka berpisah pada pertengahan Juni tahun 2004, Lee menikah dengan aktris Lee Min-jung pada tanggal 10 Agustus tahun 2013 di Grand Hyatt Seoul. Pasangan itu pernah berkencan sebentar pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan hubungan mereka pada tahun 2012. Istri Lee melahirkan anak pertama mereka, seorang putra, Lee Joon-ho, pada tanggal 31 Maret tahun 2015.
Setelah dia harus melunasi beberapa hutang setelah kematian ayahnya, Lee jatuh ke dalam depresi. Dia kemudian mulai menderita gangguan panik. Istri Lee melahirkan anak pertama mereka, seorang putra, Lee Jong-ho, pada tanggal 31 Maret tahun 2015. Setelah dia harus melunasi beberapa hutang setelah kematian ayahnya, Lee jatuh ke dalam depresi. Dia kemudian mulai menderita gangguan panik. Pada tanggal 9 Desember tahun 2009, mantan pacar Lee Kwon Mi Yeon mengajukan gugatan perdata dengan tuduhan dia ditipu untuk melakukan hubungan seksual dengan bintang berdasarkan janji pernikahan. Dia mengklaim Lee menyebabkan penderitaan mental dan kerusakan fisik bersama dengan klaim bahwa Lee adalah penjudi kronis dan menuntut 100 juta won. Agensi Lee, BH Entertainment, membalas bahwa semua klaimnya salah dan bahwa gugatan itu bersifat pembalasan karena perpisahan itu. Lee membalas Kwon karena pencemaran nama baik dan pemerasan. Tak lama setelah gugatan diajukan, pembawa acara TV Kang Byung Kyu muncul di lokasi syuting drama TV Iris yang sedang dikerjakan Lee saat itu. Dia dituduh membawa gangster dan menyebabkan gangguan karena konflik dengan produser yang dia klaim menyebarkan desas-desus bahwa Kang berada di balik perseteruan antara Lee dan Kwon. Karena kejadian ini Kang ditangkap atas tuduhan penyerangan. Kang juga kemudian didakwa atas tuduhan pemerasan dan pencemaran nama baik dengan jaksa yang menyatakan bahwa Kang dan Kwon berkolusi untuk memeras Lee dengan sejumlah besar uang pada November tahun 2009. Sebelum Kwon melanjutkan untuk mengajukan gugatan perdata pada bulan Desember setelah Lee menolak untuk membayar, Lee dibebaskan dari tuduhan perjudian ilegal pada tanggal 19 Maret tahun 2010. Dengan jaksa tidak mengutip bukti. Sebelum Kwon melanjutkan untuk mengajukan gugatan perdata pada bulan Desember setelah Lee menolak untuk membayar, Lee dibebaskan dari tuduhan perjudian ilegal pada tanggal 19 Maret tahun 2010. Dengan jaksa tidak mengutip bukti. Tuntutan ganti rugi Kwon akhirnya dibatalkan pada Agustus tahun 2010 karena kurangnya partisipasinya dalam persidangan. Kang akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan 3 tahun masa percobaan pada tahun 2013 atas tuduhan penipuan dan penyerangan. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2014, Lee diperas oleh penyanyi Dahe dari girl group K-pop GLAM dan model Lee Ji Yeon sebesar 5 miliar won, sekitar 4 juta dolar, dengan imbalan tidak merilis di internet. Video kompromi tentang dia membuat lelucon seksual sambil minum bersama mereka pada tanggal 3 Juli. Dahe dan Lee Ji Yeon ditangkap pada tanggal 1 September setelah Lee melaporkan kejahatan tersebut ke polisi ketika mereka menyerahkan 2 koper untuk membawa uang. Mengangkut uang tersebut. Selain itu, kedua wanita tersebut mencoba merekam video tambahan Lee yang memeluk Lee Ji Yeon dengan diam-diam meletakkan smartphone di wastafel dapur. Tetapi mereka gagal melakukannya. Namun, Lee Ji Yeon mengklaim bahwa pemerasan itu adalah tindakan impulsif setelah Lee putus dengannya, di mana agensi Lee Byung-hun merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Lee belum pernah bertemu dengannya sendirian, dan bahwa dia mengatakan kepada kedua wanita itu bahwa dia ingin berhenti bertemu dengan mereka ketika dia merasakan motif tersembunyi dari mereka setelah berbicara tentang kesulitan keuangan mereka, menuntut agar dia membelikan mereka sebuah rumah. Sidang terakhir diadakan di Pengadilan Distrik Seoul pada tanggal 15 Januari tahun 2015, di mana Dahe dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan Lee Ji Yeon 1 tahun 2 bulan. Pada bulan Februari, setelah vonis dijatuhkan, Lee meminta pengampunan bagi para wanita tersebut sementara penuntut yang bertanggung jawab merasa bahwa hukuman tersebut terlalu ringan. Pada bulan Maret, kedua wanita tersebut, yang berada di penjara selama 6 bulan, menerima hukuman percobaan selama 2 tahun setelah permintaan pengampunan Lee. Girl group K-pop GLAM dibubarkan setelah vonis Dahe.